Hola Diablos, Kambuang nan jauh di Mato, Gunuang Sansai Baku Liliang, Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih, Mumet mikir tagihan, coli-coli masih. Humko humise curalo, dilmen kahintum cupalo. Ahai, pagelaran tanpa arah kembali hadir di haribaan keluarga Anda yang tidak harmonis. Dan sebuah pagelaran tanpa arah yang tentu saja telah didambakan oleh Metskang di Muara Teweh 69.0, sebuah pagelaran tanpa navigasi namun dengan pembahasan topik yang presisi serta birahi nafis. Tapi sebelum kita ke pembahasan topik, seperti biasa terlebih dahulu, mari kita menyanyikan di dalam hati masing-masing sebuah lirik lagu dari himne Bapak-Bapak Sore, penyiram jalan pakai air got. 3, 2, 1. Selesai. Dan tentu saja saya bersama Hadet Taulan saya di sini. Sebelah kanan saya McDenny Wardana, peranakan lingerie thrifting. Dan Dustin Tiffany peranakan pembalut second. Silakan. Baik, terima kasih Coki Anwar. Saya selalu mempersilahkan dia walaupun saya moderatornya. Saya punya acara, saya mimpin acara, tapi dia yang memulai karena selalu membawakan kalau di mata Najwa atau Aiman itu pengantar-pengantar yang sangat menarik, betul, untuk didengar. Betul. Kalau Aiman kita tahu artinya apa, mata Najwa juga, Najwa kalau misalnya lagi menghantarkan sebuah acara, kita tahu artinya apa. Saya penasaran, artinya tadi apa yang di depan? Maksud Anda tadi? Kampuang nan jauh di Mato, Gunuang Sansai Baku Liliang. Terus artinya? Ini saya tidak bisa membercandai ini tentu saya saja. tidak memaksa Anda untuk bercanda. Saya hanya ingin tahu Anda artinya apa biar kita tidak membohongi publik. Iya, tidak bertanya-tanya ini apa sih? Karena yang opening saya tadi itu penggalan dari lagu daerah Sumatera Barat ya. Kambuang nan jauh di Mato judulnya. Itu artinya kampung yang jauh di mata. Betul. Setelah itu ada kata-kata lagi apa? Gunuang Sansai Baku Liliang. Ya. Anda bisa nggak? Biar itu memang udah ininya. Anda jelasin aja dulu sedikit. Anda bisa jelasin atau tidak? Ini sorry, ini dia mengganggu. Lanjut. Lanjut aja, jangan distrak sama dia. Dia punya, kita tamu punya karakter masing-masing. Anda tidak bisa menjelaskan, ngaku aja. Saya maaf tidak bisa menjelaskan. Akui aja di kamera, maaf saya tidak bisa menjelaskan. Coba akuin. Saya khawatir. Kalau friend mohon bantuan kalau friend. Anda sudah akui saja. Saya maaf, saya tidak bisa jelaskan. Gitu aja udah. Udah. Buat warga Sumatera Barat, khususnya saya di sini karena tidak berkompeten karena saya juga dari suku Jawa ya. Untuk mengartikan lirik dari lagu yang sangat bagus sekali, Kambuang nan jauh di Mato. Mohon donasi ke saya warga Sumatera Barat sehingga saya bisa belajar bahasa Minang. Pelajaran untuk Anda, setiap Anda menyampaikan sesuatu, Anda harus menyiapkan artinya. Oke? Oh begitu. Bahasa Mumbai belum? Bahasa Mumbai tadi? Ampuhani te curalo. Humko Amin. humise curalo. Ayo bahas sendiri sudah. Kita sekarang akan membahas sesuatu yang lebih penting. Untuk kali ini episode tanpa arah kita akan membahas Elon Musk kembali. Kita sempat membahas Elon Musk. Orang Jawa. Elon Musk soalnya. Enggak, ini karena tulisannya pakai K, dia bukan orang Jawa, Musk. Jadi dia tuh lebih ke Sulawesi lah. Oke. Lebih Jawa Sulawesi. Oke. Ada apa dengan Elon Musk tadi? Elon Musk, perusahaan Elon Musk dan Elon Musk-nya kita bilang Elon Musk-nya itu meluncurkan roket terbarunya. Sebanyak 9 roket. Yang jadi permasalahannya adalah roket-roket ini katanya merusak ionosfer atau lapisan atmosfer yang fungsinya untuk mengurangi bentuk benda jatuh dari langit gitu ya,
yang besar akhirnya jadi mengecil itu akibat dari ionosfer. Oke. Nah kalau misalnya lapisan ini tidak ada, jadi benda yang jatuh dari langit itu akan Asteroid, utuh. meteorit. itu akan meteorit. jatuh utuh. Tidak terkikis. Dan sekarang kita akan bahas ini. Kebetulan ada Dustin perwakilan dari perusahaan Elon Musk Benar. dan juga dari masyarakat mana ada perwakilan? Kebetulan saya perwakilan dari Greenpeace cabang Depok. Di Depok ada Ada Greenpeace. Greenpeace. Ya. Jangan mengunderestimate Depok. Oh Anda. tidak, saya nanya di Depok Nanya. ada ya? Ada. Greenpeace. Tapi saya doang. Tujuannya sebenarnya perusahaan Anda ini apa? Untuk meluncurkan Kenapa meluncurkan kembali roket? karena ini berhubungan dengan sosial media dan sosial media itu sekarang banyak hal-hal yang instan. Tapi dia lupa untuk daya kapasitasnya itu nggak terlalu besar. Tapi kalau di roket itu akan berdaya besar dan kapasitasnya bisa untuk dari seorang pengguna sosial media itu jauh lebih besar untuk menyimpan data. Anda jangan membohongi kami. Kita tahu bahwasannya roket-roket yang diluncurkan hanya untuk menambah kecepatan internet di perusahaan Anda aja. Oke, itu semua atas apa yang saya lakukan itu untuk mereka termasuk untuk Anda. Enggak, tidak ada dong. Saya tidak ada di perusahaan Anda. Memang tidak, tapi itu nanti dampaknya ke Anda semua dan itu bermanfaat untuk Anda semua. Enggak, ini- Saya tidak merasa dampak dari Elon Musk sendiri. Bagaimana? Oke, Anda? Tidak ada dampak perusahaan Elon Musk pada saya. Yang setahu saya dampak dari peluncuran roket tadi ke dunia musik terutama itu lahirlah sebuah band bernama Rocket Rocker dari situ. Yang lupa ingatan salah satu hitsnya. Coba liriknya bagaimana? Di sini kembali. Itu adalah dampak dari peluncuran roket Elon Musk itu tadi. Berpengaruh di kancah permusikan global. Saya baru tahu kalau Rocket Rockers itu ternyata sebuah grup yang memang terinspirasi, Ya. grup band yang lama terinspirasi dari Perusahaan. produk yang baru saja keluar. Ya. Kok bisa? Sebenarnya agenda peluncuran roket itu sudah lama. Digaung-gaungkan dan ada satu intelijen yang dikirim oleh salah satu kru dari Rocket Rockers sebelum terbentuk band ini, dia mendengar wacana Elon Musk akan meluncurkan roket. Jadi dia, ini nih, jadi nama band bagus. Begitu. Tapi kan Anda perwakilan dari Greenpeace, harusnya Anda tidak setuju dong. Iya, enggak. Itu saya cuma Cerita. menginformasikan salah satu dampaknya saja. Tentu saja saya tidak setuju. Itu berarti dampaknya positif dong. Bagi Membuat dunia musik inspirasi, iya. ya. Tapi untuk bidang-bidang yang lain tidak. Seperti Terutama para lansia-lansia yang sudah 80 tahun ke atas, yang udah uzur, dengan peluncuran roket di sekitar area peluncuran, mereka akan semakin budek. Karena peluncuran roket itu memberikan suara yang sangat-sangat bising. Nah, itu bagaimana Anda mengonter 2 lansia meninggal di situ. Di mana tempat Di letaknya? sebelah tenggara lokasi peluncuran. Oke, berarti Anda tidak menerima perubahan nantinya. Kayak semacam Anda menikmati sesuatu hal yang saya sediakan loh. Contoh. Tapi jangan dengan tumbal 2 nenek-nenek. Nggak, Anda- Jangan ke roket dulu. Jangan ke roket. Oke. Iya. Yang udah dibikin sama Elon Musk. Wakanda. X. X. Thread. Twitter. Twitter yang bertransisi jadi X. Ya apa? Anda memakai itu? Anda Saya memakai tidak menggunakan itu. Saya hanya Anda memakai kan? Tapi Anda Enggak. punya akun itu kan? Yang saya soroti dari Iya. pernyataan dia adalah X tadi kan. Jadi film Tarzan X itu produksi Elon Musk. Produksi Elon Musk. Tarzan X. sejak kapan Tarzan X produksi Elon Musk? Nah ini kan banyak semua hal-hal kolaborasi itu ada selipan Elon Musk. Itu suruhan Elon Musk. Mas McDani X-nya itu berkolaborasi karena Saya didukung oleh saya Elon Musk. tidak pernah X. Saya cuma bingo record biasanya yang ada di YouTube. Nah, asal Anda tahu itu X yang kolaborasi itu adalah kepunyaan Elon Musk. Ya, tapi Anda kayak
tidak menghiraukan kematian tapi dari dua nenek-nenek tadi, lansia tadi, nggak peduli. Yang penting ada sesuatu yang manfaat. Biarkanlah ada korban gitu. Jadi kuli-kuli proyek yang proyek-proyek yang membutuhkan tumbal, misalnya diwakilkan yang sama tertanam di semen, atau yang konteks ini adalah dua nenek-nenek yang meninggal karena kebisingan suara peluncuran roket itu. Oke, kemajuan teknologi, tapi jangan dengan tumbal dong. Bukan tumbal, seleksi alam itu. Seleksi Wah, dia meremehkan 2 nyawa manusia loh. Kalau seleksi alam Mengentengkan Anda. Nenek-nenek tiba-tiba meninggal karena penyakit jantung gitu. Itu seleksi alam. Itu alam. Kalau ini dibuat oleh manusia, Elon Musk. Pertanggungjawaban Anda gimana? Maaf, berarti Anda nggak support yang namanya pedagang-pedagang makanan kita, salah satunya. Kenapa Anda selalu membawa ke arah pedagang-pedagang terus? Setiap episode Anda selalu mengatakan, Anda apa masalah Anda? Anda menghina tukang-tukang kue kelepon. Hah? Kue kelepon. Kok kue kelepon? Bising. Itu putu. Itu kue putu. Iya, itu putu. Kelepon. Tapi ada di kue putu itu ada kelepon juga. Ada jualan. Iya, Ada. Tapi saya tidak pernah saya tidak pernah nih ada tukang jualan telepon. Pergi, bersih. Saya tidak pernah. Saya malah menikmatinya. Kadang saya kasih irama. Bahkan saya party di situ sama tukang teleponnya. Sama tukang kue putu. Tos-tosan telepon. Tos keluar yang ini gula-gulanya. Terus kita makan. Saya tidak pernah menghina loh. Menikmati seperti itu. Ya. Aslinya itu panas, Pak. Itu nikmatnya, Pak. Justru itu nikmatnya. Kalau dingin itu nggak enak, Pak. Kalau pon dingin nggak enak, tapi Pak. kalau yang dari dicoblos langsung lu makan, panas luar biasa. Tapi kenikmatannya gini loh. Kenapa telepon enak? Kenapa? Karena telepon kalau mati klep off. Ya itulah maksudnya. Paham kan? Sampai di sini? Paham. Saya paham. sampai di sini. Memang kalau clove off itu keluarnya bukan kita makan. Kalau clove on itu keluar gula. Merah. Kalau clove off itu keluarnya malaikat. Malaikat mautnya, Pak. Betul. Itu maksud saya. Malaikat pencabut nyawa. Nah, asal Anda tahu di tiap roket itu memang disediakan Telepon. pedagang-pedagang di situ. Di setiap roket. Maaf nih, ini roket. Ini pedagang-pedagang nih. Bus. Anda berarti pengen hanguskan para pedagang. Anda bilang saya nuduh saya tidak peduli sama pedagang. Tapi Anda ternyata yang pengen mati pedagang. Itu kompor kue putu semua di samping. Supaya mereka tidak terganggu bahwa itu roket apa kue putu ya. Jadi agak nyaru. Jadi orang, biarin itu kue putu lewat paling. Kayak gitu, itu strategi dari perusahaan kami. Anda nggak bisa membantah untuk ini. Curiga, ini dia pengen mematikan orang-orang kecil, UMKM. Ini termasuk genosida terselubung. Betul. Dia itu kayak membuat satu kata-kata yang sepertinya itu orang-orang bawah itu ya, penjual-penjual telepon itu. Oh iya bener ya, kayaknya jualan di roket itu kayaknya bagus nih buat pembakaran si teleponnya. Padahal Anda tidak tahu kalau Anda di situ bukan teleponnya yang kebakar, tapi Anda juga. Anda jahat sekali ternyata. Biji-biji Anda ikut kebakar. Asuh. Itu udah kompor otomatis hidup. Jadi pada saat untuk penerbangan roket tersebut, pedagang-pedagang udah di clear area. Enggak, tidak di clear area. Gimana clear area? Anda gimana pedagangnya kalau misalnya itu terbakar, tidak ada pedagangnya, gimana cara mengembalikan teleponnya? Harus bolak-balik. Harus dibolak-balik. Iya. Kalau set A, set B. Kalau bolak-balik, otomatis itu dalam posisi itu karena kue putu frozen jadi agak lama. Untuk menjadi yang matang itu agak lama, Pak. Jadi taruh itu dalam. Putu apa taro nih? Salah satu dong. Oh, itu kue putu rasa taro. Enggak. Sorry, rasa taro ada ubi ungu, ubi tales. Nah, rasa itu, Pak. Yang dihasilkan bukan yang dari pandan, tapi yang rasa taro. Satu kali lagi, itu kita meluncurkan roket untuk membentuk yang menurut saya mengupgrade yang dulunya ada, yang dulunya nggak ada, sekarang jadi ada lagi. Apa? McDenny.
Coki Anwar bisa memakainya. Make ini at rocketmas.com, bukan Rocket Mail lagi. Coki Anwar at rocketmas. Enggak, itu tidak ini untuk kehidupan seseorang tidak terlalu berpengaruh. Pengaruh itu Oke lah itu pengaruh buat kita ya. Oke ya, tapi ketika lapisan ionosfer ini hilang, mau tidak ketika kita melihat meteor yang biasanya, meteor lewat meluncur. Ini karena meteor lihat bintang jatuh nih. Lapisannya tipis nih, belok meteornya. Bumi hancur. Bas. Nah, inilah manusia-manusia seperti Anda tidak memikirkan beribu kali lipat untuk mengantisipasinya. Tapi perusahaan saya sudah mengantisipasinya supaya mereka-mereka yang ada di sekitar aman semua. Bahkan seluruh dunia. Apa? Perusahaan saya sudah menyediakan lapangan. Bisa diambil. Nah ini untuk contoh. Ya, kamu kan punya handphone sendiri. Perusahaan saya menyediakan lapangan berupa ini magnet penyedot benda-benda luar angkasa. Okay. Jadi apabila dia datang ke luar angkasa, walaupun misalnya ada di Teluk Gong, masuk ke area sini, kesedot ke magnet-magnet yang benar-benar tempat penyedot benda-benda luar angkasa. Oh jadi Aeronos sudah menyiapkan itu? Sudah menyiapkan. Dan di daerah mana itu kalau boleh tahu? Semenanjung Barat. Semenanjung Barat. Aman. Jadi kalau dengar dari penjelasan dari perusahaannya Elon Musk kayaknya masuk akal sih menurut gua. Kenapa lu masih menolak? Karena bagi saya udah jelas-jelas bahwa dampak dari peluncuran roket itu selain dampak utamanya adalah merusak ionosfer itu tadi. Itu apapun yang ada unsur roketnya kalau bisa dieliminir sedemikian rupa agar tidak terjadi dampak-dampak buruk lainnya. Roket-roket ya, yang apapun yang berunsur roket termasuk franchise ayam tepung itu, ada kan? Yang roket. Oh, ada. Nah itu termasuk itu. Rocky. Ya, ada. Ya. Anda jangan merusak nama-nama produk. Ya. Rocky. Tidak boleh Anda merusak nama itu tanpa terkecuali. Kalau bisa diganti dengan kearifan lokal namanya, yang roket mungkin bisa diganti dengan yang lain. Sudah kalau gitu Anda setuju saja, yang penting nama roketnya diganti. Sepeluncurannya jangan ada lagi. Oke, setahu saya Anda berdua ini pernah merasakan untuk menerbangkan roket? Lah kapan saya menerbangkan roket? Waktu sekolah maksud Anda? Belum pernah. Bukan waktu sekolah saya miskin soalnya. Waktu di luar, itu termasuk bukan eskul juga dari sekolah? Apa itu? P1. Hah? P1 apa? CTR. Apa CTR? CTR apa? Crash Bandicoot. Balap-balapan. Ada roket di situ. Pernah Anda luncurkan di situ? Justru pernah. Berarti Anda menikmati. Beda, tapi itu tidak ada efek untuk kepentingan manusianya juga gitu. Nah dari situlah Pak, sebenarnya dari awal-awal kita main PS akhirnya mau diwujudkan dalam bentuk nyata. Ya kalau episode kali ini saya merasa saya setuju sama Anda loh. Bagaimana bisa? Ya, bagaimana bisa? Untuk episode ini saya tidak akan marah-marah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk episode ini saya tidak marah-marah. Saya setuju peluncuran ini tetap ada. Tolong. Ada. Karena saya ini sama telepon tadi udah. Lebih masuk akal dengan opini saya. Ya. Tapi ini masalahnya urgent banget loh. Nggak ada, udah biarin. Taruh. Elon Musk bro. Dia udah punya nyiapin anggaran dan tempat untuk menghindari benda-benda jatuh. Jadi biarkan ionosfer itu hilang juga, biarkan. Benar. Oh, karena dia punya SpaceX yang untuk pindah ya orang bumi ke Mars. Ya lu berasa gak sih? Dari tadi kita debat-debat, tiba-tiba dia koalisi untuk jadi penengah kita. Kayaknya kita kita di DVD at Emperor ini mengadu domba ini. Curiga sih emang. Gue gak setuju mulut dia gitu. manis tapi gue gak setuju. Kalau gue yang kayak ini gue gak setuju. Enggak, kok jadinya kayak seperti ini sih? Kayak ada keanehan menurut gue. Perlawanannya hanya segitu aja. Kutil. Gue tutupnya. ya bagi yang pengidap kutil tolong jangan menonton ini karena Kalpanak dan sebagainya akan menjadi sponsor di 2024 nanti. Nantikan ketiga kami di
debat 3 capres nanti, dan kami akan membackup jika salah satu capres itu berhalangan. Nantikan. Jadi Ara tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman gak nih? Aman, gak ada kita.